Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Anyanovananda dari PGSD 03 dengan NPM 2540101. Hari ini kita akan membahas mengenai kurikulum dan pembelajaran di SD. Komponen kurikulum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 3 pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Menurut salah satu pakar yaitu Syahudi Sukmadinata, teridentifikasi tubuh kurikulum yang utama yaitu tujuan, isi, atau materi, proses atau sistem penyampaian, dan media, evaluasi, yang mana keempatnya berkaitan erat satu sama lain. Sedangkan Hamid Syarif menguraikan kurikulum secara struktural terbagi menjadi beberapa komponen, diantaranya yaitu komponen tujuan. Komponen tujuan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua ada komponen isi, komponen strategi, komponen evaluasi, evaluasi hasil belajar, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Model pengembangan kurikulum ada 6, yaitu top down, grassroots, Raptiper, Hilda Taba, Deka Wheeler, Beckham. Lalu ada instrumen mengajar. Jenis-jenis instrumen dalam evaluasi pembelajaran ada 2, yaitu tes objektif dan tes non-objektif. Dalam tes objektif dibagi lagi menjadi 4, yaitu soal pilihan ganda, pilihan benar salah, menjodohkan, dan isian singkat, serta tes non-objektif berbentuk uraian panjang. Lalu bentuk-bentuk instrumen bebas ada tes skala sikap, tes minat bakat, tes motivasi berprestasi, tes kreativitas, serta tes lisan. Lalu ada program tahunan, yaitu rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Dalam penyusunan program tahunan perlu memperhatikan beberapa hal seperti ini. Yang pertama, mendaftar semua kompetensi dasar pada setiap unit, mengisi jumlah dan jam pelajaran tiap unit. Lalu menentukan materi pembelajaran pokok pada setiap kompetensi dasar dan membagi jumlah pelajaran efektif dalam 1 tahun ke semua unit pembelajaran dan semua jenis ulangan berdasarkan pengalokasian waktunya. Lalu ada program semester, yaitu rencana umum pembelajaran mata pelajaran. Maka tugas ini dilakukan setelah diketahui pasti jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 semesternya. Mulyasa berpendapat bahwa silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Menurut Muhlis, perencanaan pembelajaran atau RPP yaitu rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajarannya di kelas. Media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Peran media pembelajaran yaitu mengatasi batasan ruang kelas, interaksi langsung siswa dengan lingkungan, keseragaman pengamatan, membangkitkan motivasi dan merangsang belajar, membangkitkan keinginan dan minat baru, menanamkan konsep dasar dengan benar dan konkret, memberikan pengalaman integral dan komprehensif, serta mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa. LKPD yaitu suatu kumpulan dari lembaran yang berisi kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitasnya dengan nyata
dan objek serta persoalan yang dipelajari. Struktur LKPD yaitu judul kegiatan, tema, subtema, kelas, semester, berisi topik kegiatan sesuai dengan KD dan identitas kelas. Ada tujuan, alat dan bahan, prosedur kerja, tabel data. Dan yang terakhir adalah bahan diskusi. Lalu kita masuk pada ringkasan materi. Berdasarkan pemaparan di atas, berdasarkan UU 20 tahun 2003 tentang Sidiknas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam lembaga memiliki kewenangan dan hak untuk mengembangkan, mengolaborasi, dan menyusun atau memprogram komponen-komponen kurikulum yang berlandaskan nilai yang menjadi ciri khas bagi masing-masing sekolah. Mulyasa berpendapat bahwa silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Menurut Musli, perencanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian, dan kemampuan sehingga dapat mendorong proses belajar. Program tahunan atau PROTA yaitu rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pembelajaran untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Lalu PROMES atau program semester yaitu rencana umum pembelajaran mata pelajaran, maka tugas ini dilakukan setelah diketahui pasti jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 semester. LKPD yaitu suatu kumpulan dari lembaran yang berisi kegiatan peserta didik yang memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari. Hubungan antar kurikulum dengan instrumen mengajar yaitu pada akhirnya implementasi pembelajaran itu akan menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil ini akan memberikan dampak bagi guru dan siswa. Guru menguji para peserta didik dengan menggunakan instrumen mengajar baik secara tes objektif maupun non-objektif. Hal ini agar nantinya dapat menunjukkan apakah kurikulum yang digunakan sesuai dan dilaksanakan dengan baik oleh tenaga pendidik serta peserta didiknya. Bentuk-bentuk instrumen bebas yaitu ada tes skala sikap, tes minat bakat, tes motivasi berprestasi, tes kreativitas, serta tes secara lisan. Itu tadi materi dari kurikulum pembelajaran di SD. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.